Lah ini katanya demokrasi, suara rakyat itu suara Tuhan. Tapi kalau rakyat memberikan suara dengan cara yang tidak diridhoi Tuhan, apakah suara rakyat masih suara Tuhan? Ayo. Woi. Ya karena masyarakat kita ini terkenal masyarakat yang sangat tawadhu. Maksudnya tawadhu itu tahu warna duit. Aku pilih yang berjuang, artinya beras, baju dan uang. Jadi ukurannya bukan tokohnya siapa, visi misinya seperti apa. Yang jadi ukuran itu NPWP, nomor piro, wani piro. Sehingga jangan heran kalau sekarang sholawat nariyah sama sholawat rupiah lebih sakti sholawat Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah ngutus nabi dari bangsa Arab Selatan, namanya Nabi Hud alaihi salam, diberi kaum yang dinamai kaum Ad. Ayat Qur'annya wa ila adin akhahum huda. Kaum Ad ini nakal-nakal, kemudian dibinasakan oleh Allah. Berarti di Arab Selatan ini gagal. Kemudian Allah ngutus nabi dari bangsa Arab Utara, namanya Nabi Sholih alaihi salam, diberi kaum yang dinamai kaum Samud. Wa ila samuda akhahum sholiha. Seperti kaum Ad, kaum Samud ini juga nakal-nakal, dibinasakan oleh Allah. Di Arab Utara juga gagal, Arab Selatan gagal, Arab Utara juga mbuh gak nyaut tok. Malu mau riyahnya Nabi Ibrahim. Makanya didawuhkan ma arsalallahu nabiyyan illa wa hasya. Aku roh asline cilikane jembure selek. Bareng dadi kiai saiki yo mundak resik ngene iki saiki. Asli. Mungkin wis dadi kiai ana aurane model ngono. Ya termasuk kiaimu. Lho, sampean gak roh cilikane Yai Hajar. Masya Allah, bal-balan udoy ambek korengen kabeh kene. Bareng saiki wis dadi kiai delok. Jenggote lho delok. Kowe nyapa fotomu mbok jejerno fotoku lho nyapa. Numpang tenar. Karoan nek sebelah iki kiai tenan. Iku lho kiai tenan iki ra patek kiai. Weh bene motong ya bene. Ngono terus jejerno aku fotone. Sapa ngomong sing tengah elek dhewe? Rene. Kowe ora ngerti wong lesu wae. Elek laris dhewe wae. Manise ngono kok ya. Memang ini 3 orang yang semuanya senyum. Wis kaya ngene iki nek wis dadi kiai delok. Wajah-wajah penuh kreditan. Lah yo Yai Hajar yo fotone ketok resik putih padahal wong asline ireng. Diedit yo fotone. Oh, sing jujur nek masang foto. Wong asline ireng, fotone putih. Gek ganteng kaya artis. Dipilihno fotone sing paling apik dipasang. Lha wong aku nyawang fotoku dhewe kudu guyu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Tolong jamaah yang di bawah jangan iri sama yang di panggung ya.
karena yang di panggung ada buahnya, ada kuenya, ada jajannya, dan mereka mangan. Sementara sampeyan yang di bawah wis sumuk mambu kelek kecut ngene-ngene, ora ana suguhane pisan. Itulah nasibnya orang bawahan. Andaikan saya yang duduk di atas, saya nggak kolu, bener, karena solidaritas dan rasa empati saya kepada saudara saya yang ada di bawah. Jangan itulah sing keploki mesti kere kabeh. Jangan mentang-mentang Anda sudah duduk di atas terus Anda enak-enakan makan, Anda nggak memikirkan bagaimana nasib saudaramu yang masih di bawah itu. Ini rungokne calon wakil bupati barang kuwi. Dengerin itu, perhatikan tuh nasib rakyat bawah itu. Ketara rapatek Jawa. Ini kalau jamaah ketawa itu dia nanya penerjemahnya. Apa tadi katanya? Ini pinggirnya penerjemah. Apa tadi katanya? Padahal pinggirnya sing siji orang Jawa pisan. Enggak tambah mumet ndase. Udah pokoknya kalau orang-orang ketawa ikut ketawa ngono ae lho. Timbangannya puyeng ndas semua. Pokoknya orang ketawa ikut ketawa, beres. Halo? Iki ceramai wong lapar. Kudu ngemplok ndas gue aku rasanya. Dan tak terusno sejarahnya pesantren. Yang ngerasa nggak nyumbang ojo cerewet. Orang nyumbang kakean cangkem. Ya Allah ngapunten maaf. Ya Allah kok tak cangkem ke. Ini daerah saya Jawa Timuran itu kasar. Jadi ngomong cangkem dasmu biasa. Kalau orang sini kan halus-halus, nengarani kan cocot ya. Jadi Nabi Ibrahim punya anak dari istri Siti Hajar. Nama anaknya adalah Ismail alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka Masjidil Haram di Makkatil Mukarramah. Punya anak lagi dari istri Siti Sarah. Nama anaknya Ishak alaihi salam, diberi pusaka Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina. Makanya Isra-nya Rasulullah itu minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Itu napak tilas. Mbah paham mbah enggak ngene iki? Ya biar agak paham sejarah dikit-dikit. Dari jalur Nabi Ismail ini menurunkan bangsa-bangsa Arab. Negara-negara Timur Tengah itu rata-rata dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub alaihi salam. Ini yang menurunkan Bani Israel. Bani Israel ki bangsa wong pinter, bangsa wong hebat. Bahkan gudangnya Nabi niku Bani Israel. Mayoritas Nabi itu dari keturunan Bani Israel. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan Israel itu serakah. Orang mek saiki tok Israel serakah. Bukan hanya serakah di bidang ekonomi. Urusan Nabi saja mau dikuasai sama mereka. Israel itu nggak mau kalau ada nabi yang bukan dari Bani Israel. Sampai sekarang pun nggak mau mengakui kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya kanjeng Nabi Muhammad itu bukan keturunan Bani Israel, makanya mereka nggak mau nerima. Dulu kalau ada nabi yang bukan keturunan Bani Israel,
itu di Bani Israel kan, direbut sama orang Bani Israel, harus jadi Bani Israel saking serakahnya. Makanya saiki lek nek wong serakah diaran oh Serail. Halo? Halo? Kalau ada nabi yang bukan keturunan Bani Israel, itu diisraelkan, diambil menantu, diboyong ke Israel. Contoh Nabi Ayub alaihi salam, itu nabinya bangsa Eropa. Nabi Ayub diutus itu di Yordania, akhirnya direbut sama Bani Israel, diambil cucu menantu sama Nabi Yusuf, dinikahkan dengan cucu perempuannya Nabi Yusuf yang namanya Siti Rahmah. Akhirnya Nabi Ayub diboyong ke Israel. Bangsa Yordania, bangsa Eropa kehilangan nabi, kehilangan nabi. Tapi mending lumayan udah pernah punya nabi walaupun akhirnya kehilangan nabi. Daripada Indonesia setiap ada nabi pasti palsu. Itu Indonesia. Sekarang ngaku nabi, 3 hari lagi tangkep polisi masuk penjara. Itu nasibnya nabi-nabi di Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Saya ngomongnya pelan-pelan aja ya karena perutnya lapar. Nabi Yakub punya anak namanya Ish. Nah, dari Ish ini yang menurunkan bangsa Amerika, kemudian orang-orang Eropa. Jadi wong Amerika, wong Eropa, Prancis, Inggris, Jerman, Belanda itu nasabnya jelas. Kalau diurut ke atas dari Ish bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Jelas. Sing nasabe ora jelas sih wong singkut. Lho, kaya ngono-ngono kae mungkin nek diurut munggah kae tekan Raja Firaun kae. Lah sing sebelah kene iki ketoke nasab mendhuwur teko Bathara Kala. Sebelah kene iki malampir. Runutan dari masjid iki engko dadi cikal bakale pondok pesantren. Nabi Ismail diberi Masjidil Haram, Nabi Ishak diberi Masjidil Aqsa, terus turun sampai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, begitu sampai perbatasan beliau langsung bangun masjid yang dinamai dengan Masjid Quba, dan itu adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam. Namanya masjid apa? Masjid Quba. Masjid apa? Tolong diingat-ingat, siapa tahu nanti jadi pertanyaan. Yang bisa jawab dapat hadiah sarung cap. Emang sarung mangga mendunia ya, karena endorse-nya Abah Anzah. Sekarang lagi rame itu di TikTok manggakor, kata-kata itu. Ada kepala desa itu bikin kata-kata unik. Sarung mangga, sarungnya dibuka, nambah keluarga. Ada anak kecil kelas 4 SD, anak Palembang. Sarung mangga adem di burung. Ya tak bilangin burungnya habis di kulkas aku. Ya Allah. Masjid Quba itu masjid yang menjadi kebiasaan Rasulullah untuk bermalam minggu. Jadi ternyata Kanjeng Nabi ku yang duwe tradisi malmingan, malam mingguan. Malam mingguan itu sunnah. Rasulullah malam mingguan.
tapi gak apel nonggone pacar. Malam mingguannya Rasulullah ke Masjid Kuba, setiap Sabtu sore Rasulullah itu berangkat ke Masjid Kuba, imma masyian wa imma rakiban. Kadang jalan kaki, kadang berkendara, ya naik kuda, naik onta, naik begal. Kenapa tiap malam minggu Rasulullah ke Masjid Kuba? Karena beliau tabarrukan dengan turunnya ayat la masjidun ussisa ala taqwa. Salat 2 rakaat di Masjid Kuba itu pahalanya sama dengan ibadah umroh sekali. Salat 4 rakaat di Masjid Kuba pahalanya sama dengan ibadah umroh 2 kali. Makanya jamaah haji, jamaah umroh pasti ke Masjid Kuba. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di sini nanti bisa ke sana. Kesana tanganku lo nyuding nanti kok mbok amini. Wong kesana kok amin nih. Masuk ke jantung kota, dulu namanya Yathrib, Thaibah, sekarang jadi Madinah. Rasulullah nyari tempat yang strategis untuk bangun masjid, yang masjid itu sekarang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi. Mudah-mudahan semuanya bisa ziarah ke sana, ke Madinatul Munawwarah. Orang itu kalau ke Masjid Nabawi yang paling dicari adalah Raudhah. Siapapun yang datang ke Madinah, ke Masjid Nabawi, target utamanya pasti Raudhah. Dan sekarang untuk bisa masuk ke Raudhah itu nggak gampang, harus pakai tasreh, namanya surat izin, antri demi bisa masuk ke Raudhah. Dan itu adalah taman surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa yang jadi target utama kok Raudhah? Begini, selesai membangun Masjid Nabawi, Rasulullah nggak mengeluarkan doa istimewa, doanya linear. Tapi setelah beliau menentukan satu tempat, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Setelah menentukan tempat yang disebut Raudhah, taman surga itu kira-kira ukurannya 26 kali 18 meter. Rasulullah mengeluarkan doa istimewa yang diamini oleh akabirus sahabah, sahabat-sahabat utama, bahkan diamini oleh seluruh malaikat. Doanya bagaimana? Allahumma ja'al bil Madinah di'afai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini barokahnya 2 kali lipat dibanding Mekah. Dan doa Rasulullah pasti diijabah. Maka walaupun Makkah itu ada Ka'bahnya, tapi barokahnya lebih besar Madinah. Mergo dongane Kanjeng Nabi. Kenapa kok barokahnya lebih besar Madinah? Bapak Ibu bisa merasakan kalau ke Madinah nanti suasana hati, kenyamanan, kedamaian itu jauh lebih nyaman, damai, tentram di Madinah daripada di Mekah. Takok nih, tanyakan ke orang yang udah pernah umrah, orang yang udah pernah haji, kok barokahnya lebih besar Madinah daripada Mekah? Ya, karena Mekah itu simbol amal, Madinah simbol ilmu. Amal dengan ilmu lebih utama ilmu. Al-ilmu bila amalin yakun, wal amalu bidunil ilmi la yakun. Ilmu tanpa amal tetap jalan, tapi kalau amal tanpa ilmu tidak ada, tidak sah dan tidak diterima. Halo? Alim dengan amil lebih utama alim. Orang berilmu dengan orang ahli ibadah yang tidak berilmu jauh lebih utama orang yang berilmu. Fadlul alim alal abid kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah yang tidak berilmu
itu seperti keutamaan rembulan di malam purnama dibanding bintang gemintang. Secerah apapun, seterang apapun cahaya bintang, kalau bulan purnama sudah muncul, maka cahaya bintang gemintang itu akan redup bahkan hilang karena kalah oleh sinar purnama. Betul? Ada lagi, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum, kata Rasulullah. Keutamaan orang alim, orang berilmu dibanding ahli ibadah yang tidak berilmu itu seperti keutamaanku dibanding dengan serendah-rendahnya kalian. Bapak Ibu para jamaah, khususnya adik-adik santri, terus tuntut ilmu, terus kumpulkan ilmu. Semakin banyak ilmu, insya Allah kita akan semakin merasa kekurangan, kita akan semakin merasa bodoh. Dilanjut? Lanjut? Orang pinter dengan orang bodoh itu sama apa beda? Ya Allah, gak semangat. Orang berilmu dengan orang bodoh sama apa beda? Jelas beda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Gak sama antara orang pinter dengan orang oon. Sing oon saiki wonge kipas-kipas, kipase langsung diselehno. Loh, orang pinter dengan orang bodoh itu ndak sama. Apanya yang ndak sama? Semuanya ndak sama. Gayanya nggak sama. Orang pinter itu gayanya pantes, acting pantes, pose pantes, foto pantes, selfie pantes. Wong pinter deloken nek gaya sak polahe lo pantes wong pinter. Lah nek wong goblok sarung karepe pengen gaya tapi malah lucu. Wong goblok ki menggaya tambah guyokno wong. Mlakune gak padha, jalannya nggak sama.